Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi average dan average if, yaitu untuk mencari nilai rata-rata, karena average adalah rata-rata dalam bahasa khususnya di Excel. Oke, langsung saja. Untuk pertama yaitu average. Average yaitu untuk mencari nilai rata-rata keseluruhan. Contohnya seperti ini. Yang pertama langsung kita sama dengan, kemudian average. Nah, ini kalau sudah seperti ini maka akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita klik kolom ini, nilai yang akan dicari nilai rata-ratanya. Oke, kita blok saja sampai bawah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis akan muncul nilai rata-rata. Dari nilai tersebut. Ini adalah contoh tabel siswa. Ini contoh tabel siswa. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu mencari rata-rata dengan kondisi tertentu, yaitu mencari nilai rata-rata hanya siswa laki-laki atau hanya siswa perempuan. Ini menggunakan average if. Ini untuk mencari nilai rata-rata dengan kondisi tertentu. Oke, langsung saja menggunakan rumus sama dengan average. Karena menggunakan if ini sudah muncul secara otomatis, klik saja. Oke, kemudian range adalah ketika range ini laki-laki, kriteria tertentu. Oke, kemudian pisahkan dengan titik koma. Apabila kalian settingannya menggunakan koma, maka bisa dipisahkan dengan koma. Kalau titik koma, ya titik koma. Ini biasanya ada settingan tertentu. Oke, langsung kriteria yaitu misalnya kita laki-laki dulu, laki-laki. Oke, kemudian pisahkan titik koma, kemudian average range, mana yang akan dicari rata-ratanya, berarti nilainya ini. Oke, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis nilai rata-rata khusus untuk siswa laki-laki 74,25. Oke, kalau yang perempuan bagaimana? Kalau yang perempuan gampang, ini tinggal di copy saja. Oke, ya, di copy saja dengan Ctrl C, kemudian pastekan di sini. Oke, di sini ya, tinggal di sini kita ganti perempuan. Oke, tinggal enter. Maka secara otomatis nilai rata-rata khusus perempuan ini akan terdeteksi secara otomatis, karena ini bisa menghindari kesalahan atau penggantian. Misalnya seperti ini misalnya nomor 4 Lala, sebenarnya laki-laki misalnya, inilah sebenarnya perempuan, tapi di sini tertera laki-laki. Kalau kita ganti perempuan seperti ini, kita ganti perempuan, maka ini pun ikut berubah. Nilai rata-rata di laki-laki dan perempuan ikut berubah, yaitu fungsi average dan average if. Itu bedanya seperti itu, sehingga kita bisa mengolah data lebih cepat dan lebih gampang.
average A, yaitu fungsi average A, mencari data atau mencari rata-rata dengan berbagai kondisi atau berbagai kondisi data. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama kita sama dengan seperti biasa, sama dengan, kemudian average A seperti ini, kemudian buka kurung, kemudian karena di sini ada dua data, maka kita kondisi matematika. Yang pertama data matematika, kemudian yang kedua data IPA seperti ini, nilai IPA. Oke, kemudian tutup kurung. Nah, ini fungsinya average A, yaitu kalau di sini ada data lebih dari satu, yaitu lebih dari satu data, maka kita menggunakan average A. Kalau nanti ada beberapa data ke sini, maka menggunakan average A, sehingga kita dapat memudahkan. Nah, logika untuk pencarian data menggunakan average A adalah sebagai berikut. Kalau kita menggunakan rumus manualnya, yaitu average A adalah mencari rata-rata keseluruhan nilai ini, nilai dari matematika dan nilai dari IPA. Oke, logikanya 72 ini adalah rata-rata dari nilai matematika dan nilai IPA. Oke, sebagai contoh, misalnya ini rata-rata nilai matematika sama dengan ini, kemudian ditambah nilai rata-rata IPA. Oke, kita bagi dua, maka hasilnya pun sama, 72,93, yaitu terdiri dari dua data, yaitu jumlah antara rata-rata matematika dan rata-rata IPA. Itu logikanya seperti itu. Atau juga bisa misalnya jumlah nilai matematika, ini jumlah nilai matematika, kemudian jumlah nilai IPA ini. Oke, kemudian dari data tersebut dijumlahkan, tambah, kemudian ini, kemudian dibagi jumlah data. Karena di sini ada 14 data, sedangkan di sini juga terdiri dari matematika dan IPA, jumlahnya sama 14, sehingga menjadi 28 data di sini. 14 tambah 14, 28, maka dibagi 28. Nah, seperti ini. Ini cara simpelnya atau logikanya untuk mencari average A, atau mencari rumus mencari rata-rata dari keseluruhan data tersebut, yaitu data dari matematika dan IPA. Oke, mudah-mudahan bisa memahami. Sedangkan yang sekarang yaitu average IFS. Nah, ini untuk average, yaitu mencari rata-rata. Kuncinya adalah average adalah mencari rata-rata. Kemudian berbeda dengan yang lainnya, untuk average IFS, yaitu mencari rata-rata dengan data berbagai kriteria. Oke, mencari rata-rata dari data beberapa kriteria. Yang pertama ini, kalau kita mencari rata-rata ini, yaitu dengan kriteria jenis kelamin dan kriteria kelas. Nah, ini sebagai contoh. Silahkan kalian bisa menggunakan berinovasi menggunakan data-data lain. Intinya kita berusaha bagaimana sih fungsi average IFS, average IFS. Oke, ini mencari, sekali lagi, mencari data rata-rata dari berbagai kriteria. Oke ya, ini sebagai contoh. Contohnya kita mencari
nilai rata-rata kelas 9A laki-laki. Nah, ini kan nilai rata-rata kriterianya 9A laki-laki. Bagaimanakah caranya? Oke, langsung saja. Yang pertama biasa sama dengan oke. Kemudian ketik average ifs seperti ini. Oke, kalau seperti ini diklik 2 kali saja. Yang pertama average rank yaitu data mana yang akan dicari rata-rata, yaitu nilai tentunya. Oke, nilai. Oke, kemudian kriteria range pertama, kriterianya apa? Oke, kita pisahkan dulu dengan titik koma. Kriterianya adalah laki-laki. Oke, kita blok. Oke, kemudian di sini harus dicantumkan kriteria jelas. Oke, kita pisahkan titik koma. Kriteria jelas yaitu laki-laki. Oke, jangan lupa kalau huruf diberi tanda kutip. Pisahkan lagi titik koma. Kemudian ke kriteria rank yang kedua apa? Yaitu kelas. Oke, kelas. Oke, nah seperti ini. Kemudian pisahkan lagi menggunakan titik koma. Kemudian kelas ini yang ditanyakan apa? 9A. Berarti tanda kutip 9A. Untuk penulisan persis dengan yang ada di data. Oke, sekarang tutup kurung, enter. Maka nilai rata-rata untuk kelas 9A yang laki-laki 81. Oke, gampang ya. Lanjut ke nilai rata-rata kelas 9A untuk yang perempuan bagaimana? Gampang. Kita tinggal copy, ini tinggal copy, oke. Tinggal copy. Kita pastekan di sini. Oke ya, kita pastekan di sini. Seperti ini. Oke. Ketika sudah dipastekan, karena yang di sini 9A, ini 9A, tapi yang ditanyakan perempuan, tinggal ini diganti perempuan. Seperti ini. Enter. Oke. Bisa ya. Kemudian 9B laki-laki. Gampang. Nah, kita copy lagi ini data ini. Oke. Kita copy data yang di atas tadi. Karena bisa di copy dari atas. Kita pastekan. Oke ya. Lanjut. Yang ditanyakan apa? Rata-rata 9B. Oke, ini 9B. Ganti 9B. Oke. Kemudian laki-laki. Oh, ini diganti laki-laki. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ya. Kemudian yang berikutnya kita copy lagi. Nah, seperti itu karena ini hampir rumusnya sama. Kita pastekan lagi. 9 yang ditanyakan rata-rata 9B untuk perempuan. Berarti 9B untuk perempuan. Sehingga di sini diganti perempuan. Perempuan. Oke. Kemudian di sini ada 9C laki-laki. Oke, tadi dipastekan saja. Average di sini 9C, kemudian C besar ya, kemudian laki-laki. Oke, enter. Kemudian sini perempuan. Gampang. Kita copy lagi. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Oke. 9C perempuan. Oke, di sini tinggal ganti perempuan. Oke, intinya seperti itu. Ini untuk
average ifs, yaitu mencari data rata-rata. Average ifs ini mencari rata-rata data berbagai kriteria, sehingga di sini ada rata-rata untuk mencari kriteria laki-laki dan di kelas. Oke, ini sebagai contoh. Silakan berinovasi menggunakan data lain, bisa, karena ini intinya kita bisa mengoperasikan fungsi average ifs. Oke, semoga bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.